wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمال. Dan gerakan orang-orang kafir di dalam menyakiti kaum muslimin, menghancurkan Islam, niscaya hanya akan menyengsarakan mereka sendiri dan menjadi kegagalan dan kesia-siaan. Wa dhalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, karena mereka membenci Al-Qur'an. Fa ahbata a'malahum, maka hancurlah gerakan mereka betapapun awalnya terlihat membesar, lebih maju dan seterusnya. Maka Allah inginkan SOP seperti ini dalam kehidupan orang kafir dipahami sebagai satu ketetapan, ya, keniscayaan. Maka jangan sampai orang-orang beriman tidak percaya dengan keniscayaan ini. Maka Allah minta orang-orang beriman itu melakukan perjalanan. Afalam yasiru fil ardi. Ya. Tidakkah mereka melakukan perjalanan di atas bumi ini? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kemudian mereka melihat, ya, bagaimana akibat orang-orang yang sudah dihancurkan, ya, khususnya bagi bangsa Arab. Mereka sudah terbiasa jalan di Yaman, di situ ada kaum Saba. Jalan ke Yordan, di situ ada kaum Thamud, kaum Ad, bahkan kaum Lut. Ya. Semua berakhir pada fata'sallahum wa adalla a'malahum. Ya. Di Irak ada Bukit Al-Judi, di mana kapal Nabi Nuh berlabuh. Itu juga menggambarkan bagaimana kaum Nabi Nuh mengalami fata'sallahum wa adalla a'malahum. Jadi secara logika memang ketika manusia melihat, memperhatikan, menganalisa kehidupan orang-orang kafir pasti berakhir dengan kehancuran. Ya. Dan semoga kita bersabar melihat atau menunggu dan kemudian melihat kehancuran Zionis internasional, kehancuran para pendukung-pendukung Zionis, baik dari para pemimpin Arab, ya, wabil khusus Raja Yordan dan uh, Abdul Fattah As-Sisi. Ya. Kalau saja dua orang ini bisa ditundukkan, mungkin akan lebih mudah
Ya. Tapi ya begitulah ya, karena masih kaifakana, kaifakana itu berproses. Ya. Maka penting orang beriman bersabar atas proses itu. Namun walaupun sudah diperintahkan ber, berjalanlah, perhatikanlah, ya. Bahkan Allah katakan walil kafirina amsaluha. Ya. Dan kapanpun, dimanapun orang kafir itu ada, nasibnya akan sama. Akan sepertinya, itulah yang dimaksud dengan amsaluha. Pada akhirnya sama. Ya. Seperti yang disebut di surat Al-Fajr, Inna rabbaka labil mirsad. Terhadap kaum-kaum yang gayanya kayak kaum Ad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad, dan seterusnya. Maka terhadap orang-orang kafir yang mengikuti jejak mereka, Allah juga sudah persiapkan. Allah juga sudah pantau terus. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan saatnya dihancurkan oleh Allah. Ya. Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Ya. Maka walaupun sudah ada contoh-contoh seperti ini, ya, yang secara logika seharusnya manusia itu langsung mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran. Ya. Namun dalam kenyataannya, ya, tidak sedikit manusia yang tetap memilih jalan kekufurannya. Berarti apa? Untuk memilih jalan kebenaran, manusia itu butuh pertolongan Allah. Ya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Ya. Ibarat orang yang merokok, ya. Saya yakin semua perokok itu tahu kerugiannya, bahayanya, semua tahu. Ya. Tapi tidak semua orang kemudian punya kekuatan untuk meninggalkan kesukaannya merokok. Orang kafir juga demikian. Dia tahu ini kafir, ini enggak baik. Ya. Namun kalau dia tidak berusaha mengatasi kekufurannya, dia akan terjerumus dalam kekufurannya. Dan lebih parah lagi, dia merekrut orang lain supaya juga ikut dalam barisan kekufurannya. Ya. Yang disebut di surat An-Nisa, waddu law takfuruna kama kafaru. Orang-orang kafir itu ingin sekali kalian ikut terjerumus dalam kekufuran mereka. Fatakununa sawa'a. Kemudian orang-orang kafir dengan orang-orang beriman yang direkrut itu menjadi sama. Ya. Sama gaya hidupnya, sama fikrahnya, ya. Sama akhlaknya. Ya. Itu juga menjadi salah satu agenda mereka. Membuat orang beriman itu sama dengan mereka. Fatakununa sawa'a. Ya. Nah, kalau sudah sawa'a, jadilah orang-orang beriman itu walaknya kepada orang-orang kafir. Ya. Sehingga ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan al-Yahud, an-Nasara itu tempat kamu memberikan dukungan, ya, persahabatan, sehingga kamu harus melunturkan akidahmu. Ya.
Maka kembali kepada Al-Quran yang memberi penjelasan yang lengkap bahwa orang-orang kafir itu hasilnya begini, ya, itu seharusnya membuat manusia ya lebih memilih jalan bersama Islam, ya, baik sebagai syariah ataupun sebagai jamaah. Ya. Karena kalau tidak tersatukan dalam jamaah, maka seorang muslim itu ya, tidak akan terkoordinir dengan baik hidupnya. Ya. Hidup dengan dirinya dan keluarganya saja. Tapi ketika tersatukan, ya, maka bisa dimobilisir. Ya. Itulah yang juga menjadi waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka menginginkan kalaupun kamu Islam, ya udahlah jangan Islam yang benar ya. Ya Islam, ya Islam label aja lah ya. Dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu. Ya. Jadi SOP ini berlaku pada akhirnya orang kafir itu akan dihancurkan oleh Allah karena Allah itu maula bagi orang-orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Ya. Dan orang-orang kafir tidak memiliki maula bagi mereka. Ya. Jadi maula itu kalau bahasa masyarakatnya itu bos ya. Ya. Bos dalam arti atau kalau bahasa Arabnya sayyid ya. Orang yang menguasai mereka ya. Tapi tidak menguasai untuk menindas, menguasai untuk memberikan rasa kasih sayang, memberi kecintaan, memperhatikan, ya pokoknya ya petinggi, atasan, ya yang betul-betul memperlakukan bawahan itu betul-betul seperti anaknya, ya, ya. Itulah arti maula, ya. Sehingga beruntunglah jadi orang beriman karena mau dia menjadi maulanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kafir tidak akan menjadi maula bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak memiliki maula lahum. Ya. Jadi kata maula ini tadinya populer di zaman perang Uhud. Ya. Saat perang Uhud melihat orang-orang kafir itu kelihatannya menang, ya, ya. Dan melihat kaum muslimin banyak yang mati syahid, ya. Abu Sufyan itu kegirangan, ya. Dan ketika girang itu merasa senang sekali itu, ya, membuli kaum muslimin dengan ucapan lanal uzza wala uzza lakum. Ya. Tahu sendiri Uzza itu Tuhannya masyarakat Quraisy, ya. Berhala besar yang diberi nama Al-Uzza, Al-Lat, Al-Manah sebagaimana yang pernah kita pelajari di surat An-Najm, ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Ya. Jadi teriak-teriak, ya. Abu Sufyan itu dengan mengatakan lanal Uzza wala Uzza lakum. Ya, kita menang ini karena kita punya Uzza.
Ya. Kalau kalian kan nggak punya Uzza, ya. Wal harbu sijal, ya. Ya, ibaratnya sekarang ya satu sama ya, waktu di Badr kita kalah, sekarang kalian kan kalah gitu. Ya. Wal harbu sijal. Ya. Ya, begitulah ya orang kafir itu ya terus memprovokasi manusia itu ya dengan segala cara ya termasuk dengan ya dengan apa kalau sekarang itu istilahnya quote ya, pesan-pesan pendek ya yang tidak mustahil ya membuat manusia ya yang enggak kuat imannya terbawa oleh istilah ini, lanal uzza wala uzza lakum, ya kita menang ini karena Tuhan kita namanya Uzza, ya kalau kalian kan nggak punya Uzza, ya maka Rasulullah pun cukup khawatir kalau ya pesan singkat dari Abu Sufyan itu masuk ke hati orang-orang beriman, ya maka Rasulullah mengatakan qulu, ya kalian juga harus ngomong dong, ya ya lanal maula wala maula lakum katanya, ya kalau kami punya Allah yang sangat sayang kepada kami, sangat perhatian kepada kami, dan ya apapun kondisinya orang beriman itu akan yakin bahwa Allah itu maulanya. Lanal maula wala maula lakum. Kalau kami punya maula, kalau kamu nggak punya maula, ya, ya itulah salah satu eh, penggalan sejarah dari kata maula yang populer di saat perang Uhud. Ya, lanal maula wala maula lakum. Ya. Dan dalam banyak ayat kita sering membaca kata maula, ya, bil khusus di akhir Al-Baqarah. Ya. Akhir Al-Baqarah. Ya. Wa anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya. Di akhir juz 9 ya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna basir. Fa in tawallaw ya fa ni'mal maula. Wa in tawallaw fa inna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, di surat Al-Anfal ya. Fa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum. Ya. Ya'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Kita sering baca juga di akhir surat Al-Hajj, ya. Wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Jadi maula dari kata wala. Ya. Maula dalam bahasa Arab disebut dengan isim maf'ul. Ya. Manusia yang diwalai. Ya. Diwala itu manusia yang dicintai, diperhatikan, disayang, dibela. Ya. Maka manusia itu disebut maula. Ya. Siapa yang melakukan semua adalah Allah kepada manusia. Ya. Itu makna aslinya begitu. Ya. Maka ketika manusia eh,
mendapat perhatian dari Allah yang spesial, ya, maka itu di, di apa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal secara bahasa, ya, maula itu isim maf'ul. Jadi manusianya yang teruntungkan menjadi orang yang diperhatikan, dibuat bahagia, ya. Sehingga kata maula di bahasa Arab itu berlaku antara manusia kepada manusia, ya. Walaupun di dalam pelaksanaannya biasanya seorang tuan yang punya budak, ya, kemudian budak itu dibebaskan dengan gratis karena sayangnya, karena cintanya. Ya, biasanya budak itu normalnya dijual lagi. Bisa untung, bisa jual untung, bisa jual rugi. Atau dibebaskan dengan syarat. Ya, kamu kalau punya uang 10 juta, saya bebasin. Maka orang seperti itu disebut dengan budak mukatab yang berhak mendapat zakat untuk membebaskan dirinya. Tapi ada lagi orang yang secara sukarela membebaskan budaknya. Ya. Seperti Abu Bakar, ya, membebaskan budaknya bernama Bilal. Maka Bilal sering disebut dengan Maula Abi Bakrin Siddiq. Ya. Ya. Abu Bakarnya eh, adalah maulanya Bilal. Bilal juga bisa disebut maula karena menjadi orang yang dibebaskan secara gratis karena Bilal melihat prestasinya di dalam kesabaran menghadapi ujian keimanannya. Ya. Ada sahabat yang sangat pakar di bidang Al-Quran namanya Salim. Ya. Dibebaskan oleh, ya, eh, tuannya bernama Hudzaifah, Abi Hudzaifah. Sehingga terkenal dengan istilah Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya. Aisyah punya budak namanya Barirah, dimerdekakan. Sehingga Barirah Maula Aisyah radhiyallahu. Rasulullah juga punya budak yang pernah dibebaskan. Abdullah bin Umar apalagi, ya, punya banyak maula. Ya. Ya tentu kalau Abu Bakar menjadi maulanya Bilal, ya namanya juga manusia terbatas. Ya. Tapi ketika Allah juga menyebut dirinya maula, ya, tentu maula yang paling sempurna. Ya. Jadi kalau Abu Bakar membebaskan Bilal pasti karena cintanya kepada Bilal, karena sayangnya kepada Bilal. Ya. Ya. Padahal kalau mau dijual, ya, ya bisa jadi harganya bisa sangat tinggi karena terkenal kuat. Terkenal, ya. Manusia kepada manusia aja begitu ketika punya hubungan maula. Apalagi ketika Allah menjadi maula bagi manusia. Ya. Itu sangat sempurna di dalam menolong manusia itu, mencintai manusia. Ya. Jadi ya, ya hampir 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 nggak ada bedanya. Istilah lain wali, ya. Satu akar kata juga itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Ya.
kata wali juga hampir sama ya. Ya, si fulan wali nikah dari si fulanah misalnya. Udah tahu bagaimana kasih sayang ayah kepada putrinya. Ya, apalagi dengan Allah. Si fulan wali murid dari ya. Ya, kalau dilihat dari eh, kenyataan pemakaiannya ya wallahu alam sepertinya maula memiliki makna yang lebih tinggi ya. Ya. Karena bagaimana manusia itu Abu Bakar itu ya memerdekakan budaknya tanpa syarat ya. Anta hurrun liwajhillah ya. Ya. Atau sebagian mengatakan ya maula itu kecenderungan dengan makna atasan ya. Karena biasanya budak itu akan sepanjang zaman sangat hormat kepada tuan yang telah memerdekakannya ya. Menganggap seperti bos dia itu ya. Kamu minta tolong apa aja saya siap melakukan ya. Jadi penting dalam eh, perjuangan pertarungan antara kebatilan dan al-haq itu ya orang beriman itu harus yakin bahwa ya Allah lah maulanya dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu ya wa annal kafirina la maula lahum ya. Ya tentu Abu Bakar memposisikan dirinya sebagai maula bari apa Aisyah maula bagi Barirah ya budaknya wanita namanya Barirah ya secara umum karena melihat budaknya itu punya prestasi ya. Di surat An-Nur yang pernah kita pelajari ya dianjurkan ya kalau kamu melihat budakmu semakin baik ya maka budak itu merdekakan walaupun dengan syarat fakatibuhum in alimtum fihim khaira ya. Merdekakan dengan syarat istilahnya mukatab ya jika kamu melihat budakmu itu semakin baik semakin soleh banyak ibadah banyak tilawah ya. Nah apalagi hubungan manusia dengan Allah agar Allah menjadi maula bagi orang beriman ya maka orang beriman itu harus dalam konteks ayat ini ya kalau orang kafir itu karihu ma anzalallah maka orang beriman itu harus ahabbu ma anzalallah mencintai apa yang diturunkan oleh Allah harus punya sikap yang ekstrim orang kafir membenci kamu harus mencintai Al-Quran ya orang kafir itu dihancurkan karena membenci Al-Quran. Kalau kamu mau dimenangkan oleh Allah, harus cinta Al-Quran. Ya. Harus punya perhatian terhadap Al-Quran. Ya. Dan itulah yang menjadi kebijakan ya, serius bagi para mujahid di Filistin. Ya. Benar-benar tidak ingin ya, kekalahan itu terjadi atau mungkin kemenangan yang tertunda itu jangan sampai terjadi hanya karena habisnya kamu jauh dari Quran ya habisnya kamu ya jarang tilawah jarang baca dalam sholat dan seterusnya sehingga ya kebijakannya betul-betul Al-Quran itu harus sedekat mungkin sehingga kalau saat ini Allah belum beri ya kemenangan yang fatham mubina ya kemenangannya baru eksis aja ya nggak lenyap ya di atas bumi ini masih ada walaupun diperlakukan dengan berbagai macam perlakuan ya
Tetap mereka yakin. Dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ya. Karena dengan Al-Qur'an itulah ya akan selalu mendapatkan uh, arahan-arahan yang membuat mereka selalu dinilai oleh Allah dalam barisan al-haq. Ya, karena ketika orang beriman itu sudah berusaha dalam barisan al-haq, ya. Kalau meminjam istilah surat Al-Anbiya itu ya, ayat 16 itu, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Ya, bal naqdhifu, kami akan meminjam barisan al-haq itu ya untuk kami hancurkan kebatilan itu. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Ya. Fayadmaghuhu, sehingga kebatilan itu ya kehilangan akalnya, ya. Maka musnahlah dia, ya. Jadi qadhif itu bahasa modern sekarang itu adalah rudal, ya. Kenapa? Karena rudal itu melesat dan kemudian menghantamnya dengan hantaman yang keras, ya. Maka begitulah ketika Allah ingin menggunakan al-haq itu untuk menghancurkan kebatilan juga dengan pakai kata qadhafa. Bal naqdhifu bil haqq, ya. Bahasa realita kemanusiaan masyarakat, ya. Qadhafa itu menendang, ya. Ya, ya namanya nendang, kalau pelan-pelan ya paling cuma semeter 2 meter, ya. Pemain bola itu kalau sekali nendang ya bisa dari gawang nyampe ke gawang yang lawannya, mendekati sana, ya. Karena namanya nendang itu harus gerakannya keras, ya. Begitulah Allah mengistilahkan kebatilan itu pada saatnya akan menghabisi al-haq itu menghabisi kebatilan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Ya. Dan Allah di surat Saba mengistilahkan dengan qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Ya. Katakanlah sungguhnya Allah ya dalam menghancurkan kebatilan dengan hak itu karena kemahatauannya terhadap hal yang gaib. Ya. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Ya. Katakanlah al-haq itu pasti datang, ya. Dan kebatilan itu pasti hancur. Ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Ya. Jadi kata ja'a dalam bahasa Arab itu ada yang memahaminya untuk sesuatu yang besar. Ya. Tidak disebut ja'a kecuali yang datang itu sesuatu yang istimewa. Idza ja'a nasrullah wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Tidak disebut ja'a kecuali datangnya secara pasti. Ya. Sehingga Allah sering mengatakan ja'a itu al-haq. Qul ja'al haqqu. Karena al-haq satu yang besar. Ya, karena al-haq itu pasti datang. Bahkan ketika diungkapkan dengan fi'il madhi di ayat ini yang berarti ya tahaqququl wuqu' untuk memberi makna pasti terjadi, ya. Maka para ulama mengatakan
ketika al-haq itu sudah OTW, ya, maka Allah sudah menyebut dengan istilah ja'a. Ya. Insya Allah al-haq itu sudah OTW. Ya. Dia masih terus berproses dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi walaupun kondisinya dihambat, ya, tangkap-tangkapin tokoh-tokoh al-haq itu, ya, tapi tetap Allah mengistilahkan dia sudah OTW sehingga betapapun OTW berlaku seluruh konsekuensi positif untuk orang-orang ashabul haq. Ya. Konsekuensi positif seperti di ayat ini bahwa Allah menjadi maula bagi orang-orang beriman. Dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu. Ya. Dan orang kafir sebagai ashabul batil la maula lahum, tidak mungkin diperhatikan ataupun dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tema seperti ini sangat banyak diungkapkan oleh Al-Qur'an, ya. Dalam arti hati-hati kamu terpukau oleh kehidupan orang kafir, ya, ataupun orang munafik, ya, yang ada kecenderungan seakan-akan keunggulan mereka dalam kehidupan dunia itu karena kekufuran. Ya. Di akhir Al-Imran ada ayat fala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya. Ya, di surat Ghafir ada istilah fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Ya. Ya, hati-hati kamu terpukau kehidupan orang kafir, ya, secara materi cenderung lebih hebat, ya, kayak nggak ada masalah gitu dari segi pendanaan, ya. Kemudian kamu simpulkan yaitu karena mereka nggak nggak pakai prinsip-prinsip Islam, ya. Akhirnya terjerumus pada apa yang diinginkan oleh orang kafir, yaitu waddal ladzina kafaru, ya, lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ya. Di surat At-Taubah ada istilah fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Ya, kamu jangan terpukau oleh kehidupan orang munafik, ya, yang unggul dalam urusan kehidupan duniawinya. Seakan-akan kalau kafir, munafik pasti duniawinya maju, ya. Kalau beriman, ya, menjadi ashabul haq pasti miskin, ya. Akhirnya lunturlah imanmu karena kesimpulan yang salah ini. Ya. Terus bertahan dalam keimanan, ya, sampai akhirnya Allah itu memasukkan orang-orang beriman itu ke surganya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Sedangkan orang kafir walladzina kafaru, ya, wan naru mathwal lahum. Ya. Jadi kalimat singkatnya, susunan kata singkatnya itu, ya, walladzina kafaru, ya, an-naru mathwal lahum. Ya. Orang kafir tempat mereka adalah di neraka. Ya. Tapi sebelum menjelaskan bahwa mereka di neraka, Allah menyebutkan gaya hidupnya. Gaya hidupnya orang kafir itu apa? Yatamatta'un. Ya. Tamatta'un, orang yang hidupnya tunduk kepada hawa nafsunya. Ya. Jadi yatamatta'un, nggak mengenal ini haram, ya, ini halal. Pokoknya yang menurut hawa nafsunya enak, itulah yang menjadi targetnya. Ya.
Apalagi wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya. Hidupnya hanya ya, orientasinya penting makan seperti ya, binatang-binatang ternak itu makan. Ya. Ya, inilah salah satu eh, orientasi kehidupan manusia. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Ya. Inilah yang paling membedakan kehidupan orang-orang beriman. Ya. Maka orang-orang beriman yatamatta'unnya ya, selalu diikat oleh syariat. Ya. Menurut syariat boleh enggak ya tamat tahun begini? Boleh kerjain. Enggak boleh ya udah enggak dikerjain. Ya. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang beriman juga makan ya. Tapi makan yang tawazun. Ya. Ada saatnya makan, ada saatnya enggak makan. Itu pun sementara, khususnya bulan Ramadan. Ya. Karena masuk Ramadan, ya, stop makan sebulan. Ya. Bertambah kesolehannya, ya, di luar Ramadan pun tetap berpuasa. Ya. Puasa sunnahnya. Ya. Semuanya agar ya, tidak terjerumus gaya orang-orang kafir. Ya. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Ya. Jadi bagi orang beriman, hatta makan yang halal aja dia batasi. Ya. Baik dalam teknis makan sehari-hari, ya, yaitu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Ya. Ataupun yang halal pun dia batasi. Ya. Makanan yang halal pun dia batasi tidak israf. Ya. Dia batasi dengan ada sesi-sesi ibadah siamnya, ya, terutama Ramadan, ya, sebagai tidak makan secara wajib, ya, sehingga betul-betul orang-orang beriman aman dari prinsip kehidupan orang kafir seperti ini. Wayat ya walladzina kafaru yatamatta'una ya wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Ya. Iya, sebagian ulama mengingatkan juga inilah salah satu orientasi kehidupan orang kafir. Ya. Di Al-Jathiyah juga menunjukkan orientasi kehidupan kafir. Ya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Ya. Ya. Mereka mengatakan kehidupan ini ya, ya apa istilahnya kalau kita itu ya, kodrat alam katanya. Ya. Kodrat alam. Ada saatnya kita hidup, ada saatnya kita mati. Katanya. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya, kodrat alam. Ya. Siapapun akan ya, mengalami ya, perjalanan masa yang akan mengantarkannya kepada kematian. Maka dengan Al-Quran prinsip-prinsip ini diluruskan. Ya. Betul ya tamat tahun, tapi ya tahun yang halal, yang diridhai oleh Allah. Betul ya kulun dengan cara Allah. Ya. Betul dunia ini memang ya tidak terlepas dari SOP kehidupan. Ya. Tapi semuanya ya tidak terlepas dari kodrat dari Allah. Kalau kamu mendapat musibah, maka Allah katakan ma asaba min musibatin illa biiznillah.
itu karena seizin Allah. Ya. Dan ketika musibah itu membuat orang kembali kepada Allah, maka imannya bertambah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Terhadap orang yang wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, ya udah nggak ada, ya nggak ada pemahaman ini dengan seizin Allah dan seterusnya. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya. Betul, kematian itu kodrat alam, tapi diatur, ya. Bagaimana kodrat alam yang kemudian membuat kamu lebih dekat kepada Allah. Ya. Kodrat, kalau mau kamu kalau manusia menyebut kodrat alam yang menjadi eh, proses pengumpulan pahala untuk kehidupan setelah mati itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Kehidupan ini pada akhirnya berproses menjadi tabungan kehidupan akhirat. Yang puncaknya, ya, maunya kehidupan ini memasukkan kamu ke surga. Ya. Ya. Kehidupan ini menyelamatkan kamu dari api neraka sehingga hidupmu, ya, kehidupan yang sukses. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Yang mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ya, memang ada yang mati, ada yang hidup. Ya. Itu semua perjalanan masa. Wa ma yuhlikuna illa dahr, maka enggak punya, ya, ya, prinsip atau keyakinan memang kalau sudah mati ngapain, ya. Tanpa Al-Quran manusia menganggap kalau udah mati ya udah jadi tulang belulang, udah selesai. Oh nggak bisa, ya. Setelah itu ada pertanggungjawaban, ada kehidupan berikutnya, ya. Di ayat yang lain, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Enggak mungkin kita hidup lagi, ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk meluruskan pemahaman-pemahaman manusia yang pasti salah ini. Ya. Kalau itu nggak kamu rubah, kamu hanya akan mengalami kerugian yang besar. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Ya. Rugi besar orang-orang yang tidak meyakini kehidupan akhirat di mana dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Karena pasti akhir hidup, baik itu kematian, terutama kiamat akan datang. Hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Nanti kamu akan menyesali kehidupanmu sementara kamu hidup hanya menggendong dosa-dosa. Wahum yahmiluna auzarahum ala sa'a ma yazirun. Kenapa? Karena kamu menganggap hidup ini wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Kamu kira hidup ini karena hidup ini dianggap main-main aja, ya. La'ibun itu, ya, pekerjaan yang dilakukan oleh anak. Ya. Kegiatan anak itu biasanya apa? Ya, ya, tanpa akal dan tanpa pengetahuan. Ya. Sehingga apa yang dilakukan anak itu, ya, secara manusiawi cukup dimaklumi. Ya. Lagi sholat berjamaah, ada yang bawa anak-anaknya jalan-jalan di soft-soft gitu. Ya.
Anaknya teriak-teriak, ya, orang mau marah gimana yang ngelakuin anak-anak, ya. Ada sebagian manusia yang prinsip hidupnya seperti itulah ibun. Jadi dia menganggap hidup ini ya nggak perlu ada ilmu sehingga nggak perlu belajar, ya, ya. Nggak perlu mengaktifkan akalnya, ya. Lahun, ya. Lahun bersenang-senang, ya. Lahun biasa dilakukan oleh orang dewasa, ya. Orang dewasa ya pasti dia sudah punya kesadaran, ya, sehingga dia melakukan ya, dengan penuh kesadaran dan tidak tertarik kepada yang baik-baik. Ya. Itulah ciri khas orang-orang yang yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Istilah lain, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.